Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Sasiska Asri Dewi MPD selaku dosen pengampu, juga tidak lupa kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Saifuddin yang akan berperan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan pemateri keempat. Dan topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9. Ada Putri Maharani yang akan menjelaskan materi yang kedua, dan ada Tia Tamara yang akan menjelaskan materi yang ketiga. Rangkaian acara kegiatan presentasi kali ini diantaranya pembukaan, penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Alangkah baiknya kita buka presentasi kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan komunikasi di Indonesia. Sebagai bahasa negara, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar baik lisan maupun tulisan sangat diperlukan, terutama dalam hal ejaan. Penggunaan ejaan yang tepat penting untuk menghindari kesalahan penyampaian pesan dan memastikan makna yang dimaksud dapat dipahami dengan jelas. Meskipun teknologi dan komunikasi berkembang pesat, pemahaman yang kuat mengenai ejaan yang benar tetap krusial untuk menghindari kebingungan dan misinterpretasi dalam komunikasi formal maupun non-formal. Rumusan masalah diantaranya: 1. Bagaimana konsep ejaan bahasa Indonesia? 2. Bagaimana sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia? 3. Bagaimana penulisan dan pemakaian huruf dan kata? 4. Bagaimana pemakaian tanda baca? 5. Bagaimana penulisan unsur serapan? Baik, kita masuk saja ke materi pertama, yaitu konsep ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah sistem penulisan yang digunakan untuk menulis kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan benar dan jelas, agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan tepat. Ejaan ini telah mengalami beberapa perubahan seiring perkembangan bahasa dan kebutuhan masyarakat. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebagai pedoman resmi dalam penulisan bahasa Indonesia. Setelah itu ada prinsip-prinsip ejaan bahasa Indonesia. Ada beberapa seperti keseragaman, yaitu di mana ejaan harus konsisten untuk menghindari kebingungan. Contoh, Jakarta harus selalu menggunakan huruf kapital pada huruf J. Yang kedua, kemudahan. Ejaan dirancang agar mudah digunakan sehari-hari. Contoh, di spasi rumah, lebih mudah dipahami daripada di rumah. Sesuaian, di mana ejaan harus sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Contoh, televisi sesuai aturan, bukan television. Lalu ada penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia disempurnakan seiring perkembangan zaman dengan tahapan penting sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen 1901. Di sini ejaan pertama yang digunakan pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua, ejaan Suwandi 1947. Ini penyempurnaan pertama setelah kemerdekaan. Lalu ejaan yang disempurnakan EYD 1972. Ejaan yang lebih mudah sederhana dan mudah digunakan. Lalu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 2015, di mana pedoman ejaan ini yang berlaku sampai saat ini. Materi yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang awalnya berasal dari bahasa Melayu telah berkembang pesat melalui berbagai tahapan sejarah. Yang pertama, masa awal, yaitu bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini digunakan untuk komunikasi sehari-hari, perdagangan, dan keagamaan di wilayah Asia Tenggara. Lalu masa kolonial,
Di masa ini, pengaruh Belanda dan bahasa asing selama penjajahan Belanda 1600 sampai 1942, bahasa Indonesia berkembang menjadi lebih baku meskipun bahasa Belanda dominan dalam urusan resmi. Lalu zaman proklamasi kemerdekaan dan pengakuan bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1928, bahasa Melayu diakui sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia resmi dijadikan bahasa negara. Setelah itu perkembangan pasca kemerdekaan. Setelah 1945, bahasa Indonesia terus berkembang. Pada 1972, ejaan yang disempurnakan diterapkan, dan pada abad ke-21, teknologi dan media sosial memperkenalkan kosakata baru terutama dari bahasa Inggris. Setelah itu, masa perkembangan di era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia semakin meluas digunakan oleh diaspora dan dipengaruhi oleh globalisasi dengan banyak istilah asing terutama dari teknologi dan budaya seperti internet, smartphone, dan e-commerce. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh Tia Tamara. Dipersilakan. Baik, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu penulisan dan pemakaian huruf dan kata. 1. Penggunaan huruf. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat nama orang, tempat, lembaga, geografi, serta hari, bulan, dan tahun. Contohnya, Jakarta, Presiden Universitas Indonesia, Oktober, Senin. Huruf miring digunakan untuk istilah asing, judul buku, film, atau karya seni. Contohnya, Moby Dick, Harry Potter, The Beatles. Huruf biasa digunakan untuk kata umum yang tidak memerlukan kapital atau miring. 2. Penulisan kata. Kata baku dan tidak baku. Kata baku sesuai kaidah ejaan seperti televisi, komputer, universitas. Kata tidak baku tidak sesuai aturan seperti TV untuk televisi, laptop untuk komputer cincin. Kata majemuk disatukan atau dipisahkan. Disatukan rumah sakit bahasa Indonesia, sedangkan dipisahkan tanpa sengaja sebelum tidur. Pemisahan kata. Kata yang terdiri dari lebih satu suku kata dipisahkan dengan spasi, seperti kami tinggal di Jakarta. Penggunaan kata depan. Kata depan dan sambung seperti di, ke, dari, pada, dan, atau, tetapi tidak boleh digabungkan, seperti di rumah, ke pasar, dari sekolah. Pemakaian tanda baca. 1. Titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Contohnya, saya tinggal di Jakarta. Titik. 2. Koma memisahkan elemen dalam kalimat seperti daftar atau anak kalimat. Contohnya, saya membeli pensil, koma, buku, koma, dan penghapus. 3. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat pernyataan. Contohnya, apa yang kamu lakukan hari ini? 4. Tanda seru digunakan di akhir kalimat seruan atau perintah. Contohnya, hore, tanda seru, kita menang. 5. Titik 2. Memperkenalkan daftar atau kutipan. Contohnya, berikut bahan yang harus dibawa. Titik 2. Buku, koma, pensil, koma, dan penghapus. 6. Titik koma memisahkan kalimat yang sudah mengandung koma atau kalimat sebanding. Contohnya, saya pergi ke pasar, titik koma, ibu ke toko, titik. 7. Tanda hubung menghubungkan kata yang terpisah atau kata dengan imbuhan. Contohnya, Jakarta, tanda hubung Tangerang, koma, perangkat lunak, titik. 8. Tanda petik menandai kutipan atau istilah tertentu. Contohnya, tanda petik saya akan datang besok, koma, tanda petik lagi, kata dia, titik. 9. Tanda kurung memberikan penjelasan atau keterangan tambahan. Contohnya, saya membeli mobil baru,
tanda kurung, buka kurung, warna merah, tutup kurung. 10. Tanda pisah, memberikan penekanan atau penjelasan lebih lanjut. Contohnya, dia pergi ke Jakarta, tanda pisah kota besar yang sangat padat. Baik, saya cukupkan. Saya kembalikan ke moderator. Penulisan unsur serapan. Kata serapan adalah kata yang diambil dari bahasa asing dan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia untuk memperkaya bahasa, terutama di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan komunikasi. 1. Proses penyerapan kata dalam bahasa Indonesia meliputi penerjemahan. Kata asing diterjemahkan menjadi padanan dalam bahasa Indonesia, seperti komputer menjadi komputer. Selanjutnya, penyerapan langsung. Kata asing diserap tanpa perubahan, seperti internet. Selanjutnya, penyesuaian fonologis. Kata disesuaikan dengan pelafalan bahasa Indonesia, seperti bank. Selanjutnya, penyesuaian morfologis. Kata diberi imbuhan atau perubahan, seperti download menjadi mengunduh. Selanjutnya, penyerapan dengan perubahan bentuk. Kata asing diubah bentuknya, seperti television menjadi televisi. 2. Aturan penulisan kata serapan dalam bahasa Indonesia. 1. Penggunaan huruf miring. Kata serapan yang masih dianggap asing ditulis miring, seperti software atau email. 2. Tanpa huruf miring. Kata serapan yang sudah umum digunakan tidak perlu miring, seperti komputer dan internet. 3. Penyesuaian dengan imbuhan. Kata serapan diberi imbuhan sesuai kaidah, seperti mengunduh dari download. 4. Penulisan konsisten. Kata serapan harus mengikuti ejaan yang benar, seperti komputer dengan K. 5. Penyesuaian pengucapan. Kata serapan disesuaikan dengan pelafalan bahasa Indonesia, seperti restoran menjadi restoran. 3. Contoh penulisan kata serapan dalam kalimat. Kata benda atau nomina. Saya membeli komputer baru. Hotel ini memiliki desain modern. Kata kerja atau verba. Kami akan mengunduh aplikasi baru. Dia mengirim email kepada temannya. Kata sifat atau adjektiva. Metode ini sangat praktis, alat ini sangat ekonomis. Dari presentasi tadi bisa disimpulkan, ejaan bahasa Indonesia yang diatur dalam pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia sangat penting dalam komunikasi tertulis untuk memastikan pesan dapat dipahami dengan jelas. Ejaan ini terus disempurnakan seiring perkembangan zaman, mengutamakan keseragaman, kemudahan, dan kesesuaian dengan pola bahasa Indonesia. Aturan ejaan mencakup penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kata baku, dan kata serapan dari bahasa asing. Dengan aturan yang jelas, bahasa Indonesia dapat berkembang, beradaptasi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya luar, serta tetap mempertahankan identitasnya. Secara keseluruhan, ejaan yang baik mendukung komunikasi yang efektif dan menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Terima kasih atas atensinya. Kami dari kelompok 9 undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.